Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safri Septiaji, AMDkes, radiografer terampil di RSUD Arjawinangun. Berikut ini saya akan menjelaskan laporan orientasi P3K saya dalam bentuk rencana aksi yang berjudul Pemeliharaan alat dan pengecekan alat dengan metode checklist harian di instalasi radiologi Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang integrasi nilai dan etika core value ASN berakhlak. Yang pertama ada berorientasi pelayanan. Yang kedua akuntabel. Ketiga kompeten. Keempat harmonis. Kelima loyal. Keenam adaptif. Dan ketujuh kolaboratif. Latar belakang. Ada 3 latar belakang. Yang pertama adalah kemajuan teknologi yang semakin pesat saat ini harus diimbangi juga dengan kebutuhan akan sumber daya manusia atau SDM yang unggul dan berkualitas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN merupakan peraturan terbaru yang mengatur hak, kewajiban, dan tugas ASN di Indonesia. UU ini juga membawa perubahan penting dalam pengolahan kepegawaian baik untuk pegawai negeri sipil PNS maupun pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Yang ketiga, menurut Permen-Pan RB nomor 29 tahun 2013, pasal 1, jabatan fungsional radiografer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan radiologi pada sarana kesehatan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil. Dan jabatan fungsional radiografer terampil adalah jabatan fungsional yang mempunyai kualifikasi teknik yang pelaksanaan tugas dan fungsinya menyertakan penugasan, pengetahuan teknis, dan prosedur kerja tertentu di bidang pelayanan radiologi. Maksud dan tujuan. Kegiatan orientasi P3K memiliki maksud dan tujuan. Tujuan umum, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika yang berlaku di instansi pemerintahan Kabupaten Cirebon. Yang ketiga, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban pelaksanaan program pemerintahan di bidang kerjanya. Tujuan khususnya, melakukan pemantauan alat sehingga tidak mudah terjadi kendala yang akan menghambat pelayanan radiologi. Berikut ini adalah visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Visinya itu Cirebon beriman. Yang pertama bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Yang keempat, Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Dan selanjutnya adalah Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Berikutnya adalah visi dan misi RSUD Arjawinangun. Visi RSUD Arjawinangun yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi RSUD Arjawinangun yaitu meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Berikut ini adalah struktur organisasi RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Dan ini adalah bagian struktur organisasi instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Berikut ini adalah tupoksi ASN. Tupoksi ASN secara umum telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun bagian kelima, kelompok jabatan fungsional pasal 30. 1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan 9 Perundang-undangan. Nomor 2. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya. Yang ketiga, masing-masing tenaga fungsional berada di lingkungan unit kerja RSUD sesuai dengan kompetensinya. Yang keempat, jumlah tenaga kerja fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
Yang kelima, jenis dan jenjang kepangkatan jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan fungsional radiografer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan radiologi. Adapun sasaran kerja pegawai radiografer adalah sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan penyelenggaraan pelayanan radiologi dengan menyusun rencana tahunan sebagai anggota. Yang kedua, menyusun jadwal pasien pemeriksaan khusus. Yang ketiga, mengevaluasi mutu foto ronsen. Yang keempat, melakukan persiapan pemeriksaan radiologi kontras sistem perkencingan. Yang kelima, melakukan pemeriksaan radiologi kontras sistem perkencingan. Yang keenam, melakukan persiapan pemeriksaan radiologi kontras sistem pencernaan. Yang ketujuh, melakukan pemeriksaan radiologi kontras sistem pencernaan. Yang kedelapan, melakukan persiapan pemeriksaan CT scan non-kontras. Yang kesembilan, melakukan persiapan pemeriksaan CT scan kontras. 10. Melakukan persiapan USG non-kontras. 11. Menyusun laporan kebutuhan bulanan barang medik habis pakai atau BMHP. Ke-12, melakukan pemeliharaan aksesoris pemeriksaan radiografi. 13. Mengevaluasi kebutuhan bulanan barang medik habis pakai BMHP. 14. Menyusun evaluasi pemeliharaan aksesoris pemeriksaan radiografi. Berikut ini adalah rencana hasil kerja P3K dan matriks rencana hasil kerja P3K selama kontrak. Berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, kegiatan rencana aksi ini khususnya tentang pengecekan dan pemeliharaan alat dengan metode checklist harian di instalasi radiologi RSUD Arjawinangun dapat memudahkan para petugas radiologi dalam meminimalisir kerusakan alat sehingga tidak terjadinya terhambatan pelayanan radiologi di RSUD. Sarannya, kita sebagai tenaga kesehatan kedepannya dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Sekian penjelasan laporan orientasi P3K saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.